Ini adalah kapal versi USS Lincoln, berlayar di Filipina. Tiba-tiba, 4 pesawat terbang dengan kecepatan tinggi, terbang dengan sangat dekat. 3 di antaranya adalah pesawat tempur terbaru dari Eagle Claw AS. Belum lagi memiliki kemampuan gerakan yang super cepat. Pilot juga seorang pemimpin. Mereka adalah Ben, Kara, dan Henry. Dan petarung keempat bahkan lebih kuat. Ini adalah pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat tempur yang tak terkalahkan, dioperasikan oleh kecerdasan buatan Eddie. Kemudian keempat pesawat ini terbang untuk memperjuangkan Kaisar. Penerbangan ini ternyata untuk mengajar Eddie. Ini adalah penerbangan pertama mereka. Jadi harus merekam data penerbangan. Belajar dari Ben. Tetapi ia harus mengatakan bahwa kinerja luar biasa. Mudah beralih dari senar kiri ke senar kanan. Hampir 3 pilot hanya bisa mengakuinya. Eddie sangat pandai terbang. Tetapi saat ini, komandan di kapal induk tiba-tiba menugaskan tugas baru. Chia mendapat berita. Para pemimpin dari 3 organisasi teroris akan ada dalam 24 menit bertemu di Yangon, Myanmar. Mereka merencanakan serangan teroris terhadap Amerika Serikat. Jadi ini misi baru Ben. Hanya untuk menghancurkan mereka. Eddie juga belajar. Akibatnya, 3 pilot dipisahkan dari mesin. Dan pesawat segera melaju kencang. Penerbangan berkecepatan tinggi dengan 4 kali lebih cepat. Setelah beberapa saat, formasi terbang bertekad untuk mendekati target. Tetapi pada saat itu, Ben menemukan gedung yang ditinggali teroris. Ada penutup inti beton bertulang yang sangat tebal di bagian atas. Pesawat tempur tidak dilengkapi dengan panduan penetrasi yang efektif. Serangan atas tidak bisa dijalankan. Dan jika ia menyerang dari samping, itu pasti akan menyebabkan korban yang tidak perlu bagi penduduk sekitarnya. Jadi, metode ini juga tidak diinginkan. Konyol, orang yang ingin menyerang negara lain. Tampaknya cukup benar. Tetapi pada saat ini, Eddie memiliki solusi. Mereka mengontrol pesawatnya, melaju dengan kecepatan yang sangat baik, dapat menembus awan. Tetapi ini dapat menyebabkan pilot kelebihan beban karena awan tampak hitam. Jadi, tugas ini dapat dilakukan oleh Eddie. Pimpinan mendengarkan dan setuju, dan meminta Ben untuk mundur. Bagaimanapun, Eddie dibuat untuk tugas semacam ini. Tetapi Ben tidak senang. Dia tidak yakin. Ia tidak ingin diatur. Jadi dia berpura-pura membuat sinyalnya buruk, menentang perintah komandan untuk mundur. Bersikeras menjatuhkan bom secara langsung. Dia lepas landas dengan cepat, lalu berbalik dan melaju. Ledakan besar membuat banyak korban. Dia hampir berhasil. Tetapi Ben masih menjatuhkan bomnya. Seketika bom jatuh di titik yang ditentukan. Dengan ledakan, bangunan itu runtuh. Target dibersihkan, banyak korban. Misi berhasil diselesaikan. Selanjutnya, formasi penerbangan mengaktifkan mode siluman untuk kembali. Tapi ada sedikit hambatan selama perjalanan pulang. Dalam cuaca hujan, Eddie disambar petir. Sepertinya ada masalah. Tetapi untungnya, dia berhasil mendarat dengan selamat. Setelah itu, ketika insinyur melihat, ditemukan bahwa jaringan saraf Eddie dipengaruhi oleh listrik. Ternyata telah berubah. Ben benar-benar menulis kode untuk dirinya sendiri. Ini hal yang baik untuk naik, tetapi bahaya. Eddie kemungkinan besar di luar kendali. Ben memberitahu insinyur tentang ini. Disarankan agar Eddie berhenti berpartisipasi dalam operasi tempur. Tetapi Ben tidak peduli, dan mengatakan bahwa Eddie adalah inti dari berbagai proyek. Itu harus berpartisipasi dalam berbagai latihan tempur yang sebenarnya. Keputusan ini, insinyur tidak pernah membayangkan betapa bahayanya. Segera setelah itu, tim terbang mengantarkan misi kedua. Kali ini mereka menyelesaikan krisis nuklir. Di Tajikistan, ada beberapa titik. Tugas Ben dan lainnya untuk menghancurkan itu. Namun, setelah tiba di tempat tujuan, Kara menemukan benteng Panglima Perang didirikan di dekat sebuah desa. Setelah dihancurkan, beberapa warga akan terkontaminasi oleh debu nuklir. Dan tetangga Pakistan juga akan terpengaruh. Konsekuensinya sangat serius. Ben hanya dapat menghentikan sementara misi. Tetapi saat ini, Eddie tiba-tiba melanggar perintah. Meluncurkan serangan ke benteng Panglima Perang. Mereka tidak melihat ke belakang. Terpaksa, mereka hanya bisa dipaksa mengikuti cover Eddie. Di bawah serangan itu, meledakan nuklir. Tapi debu nuklir dengan cepat mengalir ke seluruh desa. Kemudian, Ben dengan marah menegur Eddie. Berani bertindak melawan perintah. Tetapi Eddie mengatakan dia meniru Ben. Pertunjukan di Yangon. Ben marah. Ini akan membuat orang itu tidak belajar. Sehingga menjadi kacau. Tetapi tidak menunggu Ben pulih. Eddie tiba-tiba berkata untuk menjalankan tugas selanjutnya. Kemudian meninggalkan tim T sendirian. Terbang langsung ke Rusia. Tidak hanya itu, ia juga memasang firewall dan memutuskan koneksi dengan pusat komando. Ini bisa membuat semua orang tercengang. Ia mengerjakannya sendiri, tetapi Ben tidak bisa membiarkannya pergi dengan caranya sendiri. Jika seperti ini, kemungkinan di Rusia ia akan kacau. Situasinya mendesak, Eddie harus bergerak. Jadi, Ben dan yang lainnya mulai mengejar Eddie. Berjalan melalui pegunungan, Henry bergegas ke depan, meluncurkan rudal pelacak ke Eddie. Sayang sekali, sebelum melewati gunung tiba-tiba pesawat meledak, dan Henry mulai panik. Ledakan ini benar-benar parah, sehingga menabrak tebing. Tiba-tiba jatuh. Kara di belakang tidak punya waktu untuk bereaksi. Langsung melewati ledakan itu. Akibatnya, kulit kepalanya tergores, dan sisi kirinya bermasalah. Dia hanya bisa pulang. Sekarang, hanya Ben yang mengejar Eddie sendirian.
Pada titik ini, pusat komando menilai minyak Eddie hampir habis. Sekarang pasti yang terdekat, pengisian ulang di pompa bensin di langit. Jika tidak, ia harus kembali. Mendapatkan petunjuk arah, Ben bergegas ke pom bensin. Segera, Eddie pertama kali tiba di pompa bensin. Saat memasang pipa bahan bakar, ditemukan. Pusat komando mengubah kata sandi, menolak untuk memasoknya. Jadi itu menembak dan memecahkan tabung. Masukkan dan isi bahan bakar secara paksa. Di sisi lain, Kara dalam masalah besar untuk kembali ke rumah. Kerusakan pesawat tempur semakin parah. Akan hancur sepenuhnya. Setelah Kara melaporkan koordinatnya, ia hanya bisa menyerahkan pesawat tempur dan berusaha bertahan hidup. Tapi tak disangka, tempat dia mendarat ternyata adalah Korea Utara. Amerika Serikat dan Korea Utara tidak memiliki diplomasi, mereka bermusuhan. Setelah ditemukan oleh militer, Kara dieksekusi sebagai mata-mata. Tetapi dia ditemukan oleh penduduk setempat. Tidak butuh waktu lama bagi militer untuk mengirim seseorang. Sekarang, Kara hanya bisa bersembunyi dari roller coaster. Pada saat itu, Ben telah tiba di pompa bensin. Dia tidak melihat Eddie di sini, hanya melihat bahan bakar yang bocor, membentuk cincin di udara. Ben tidak punya banyak bahan bakar, jadi dia juga harus mengisi. Minyaknya baru saja ditambahkan setengahnya. Eddie tiba-tiba keluar, dan langsung menyalakan bahan bakar yang tersebar di udara dengan ekor api. Dalam sekejap, cincin api besar muncul di langit. Ben dengan cepat memutuskan selang untuk menghindar. Segera setelah selesai, pompa bensin langsung meledak. Adegan ini terlihat jelas dari luar angkasa. Kemudian, Eddie dan Ben terus bertarung. Mereka akan terbang ke wilayah udara Rusia. Segera, para perancang Eddie memeriksa sistemnya. Ternyata pavilion Eddie memiliki arsip rahasia. Itu akan menghancurkan fasilitas Rusia yang langka. Sudah berakhir, ini adalah masalah yang besar. Pemimpin tahu ada masalah dengan pesawatnya, tapi bersikeras membiarkannya melakukan tugas. Hal ini diketahui oleh pengadilan. Dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jadi dia menjadi pembunuh. Untuk membunuh Ben dan Eddie, menghapus bukti. Tuan mengirim lokasi Ben ke Rusia dan mengatakan bahwa ada masalah dengan dua pesawat. Ia meminta pihak Rusia untuk menembak. Tidak lama kemudian, Su-37 terbang dengan cepat dan menembakkan rudal ke Ben. Namun, Eddie tiba-tiba mengambil tindakan dan membantu Ben mencegat rudal. Ternyata Eddie tahu permainan pemimpin mereka. Saat ini ia harus bersatu dengan Ben untuk menghadapi musuh asing. Selanjutnya, keempat petarung itu melakukan adegan pertempuran yang hebat. Tetapi yang jelas, kemampuan manuver Su-37 tidak bisa dibandingkan dengan petarung Ben dan Eddie. Eddie berhenti di udara dan berbalik dan menembak. Setelah itu, Ben melakukan hal yang sama. Satu backflip, kemudian menembak dan membunuh. Pemimpin tidak tenang jika Ben masih selamat. Tiba-tiba Su-37 lainnya terbang dengan kecepatan. Dia membunuh Ben sampai mati. Ia tidak peduli. Melihatnya akan ditangkap. Untungnya, Eddie muncul tepat waktu dan meledakkan pesawat tempur itu. Tapi Eddie tidak sengaja terkena pecahannya. Sayap kiri mulai terbakar. Setelah itu, Ben menggunakan ini untuk menegosiasi. Jika mereka mendengarkannya, berhenti menyerang Rusia, ia akan membantu mereka memadamkan api. Eddie kurang cerdas, tapi keinginan untuk bertahan masih sangat kuat. Hanya itu yang bisa dijanjikan Ben. Ambil arah, Ben terbang ke danau dengan Eddie untuk ledakan air yang besar, membantu Eddie memadamkan api. Kemudian mereka siap untuk kembali, dan bahan bakar Ben habis. Mereka hanya bisa terbang ke pangkalan militer di Alaska terdekat, karena pesawat Ben sudah rusak parah. Pada akhirnya mereka melakukan pendaratan darurat. Ben pikir kekacauan ini telah berakhir, tapi ia tidak berharap pemimpin membunuh Ben. Dia meminta dokter di pangkalan untuk membujuk Ben, beri dia suntikan beracun. Tetapi Ben membenci suntikan, jadi dia menolak. Ben berpikir, dokter telah datang dengan susah payah. Jadi Ben mencoba yang terbaik untuk melawan. Dokter mengambil jarum. Lalu, Ben bereaksi. Ternyata pemimpin akan membunuh orang. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia menggunakan driver Eddie. Bekerja sama dengan Eddie lagi. Sebuah rudal yang dikirimkan oleh beberapa orang untuk dibom untuk menjadi umpan. Pada saat yang sama, dia membuat sistem ledakan hitam Eddie. Ia belajar di mana Kara mendarat. Jadi Eddie Ben pergi untuk menyelamatkan Kara. Selama penerbangan, Ben mengirim saluran ke kapal induk. Dia memperhatikan semua pembunuhan yang dikirim oleh petugas. Kemudian kapten pergi untuk menangkapnya. Dan pemimpin pergi meninggalkan jejak. Dia bersembunyi di kamar mandi dan menembak dirinya sendiri. Pada saat itu, Kara telah melarikan diri ke perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi secara tidak sengaja dia terlihat oleh pos penjaga. Tiba-tiba itu terkena semburan senjata dan terjatuh. Seluruh penjaga tiba-tiba terlempar oleh ledakan. Ternyata Ben tiba tepat waktu. Kemudian dia menggunakan misil terakhir yang tersisa, meledakkan semua musuh terdekat. Kara akhirnya diselamatkan. Kemudian Ben turun dari pesawat dan bertemu kembali dengan Kara. Tetapi saat itu, musuh mengirim helikopter bersenjata lain untuk melawan. Eddie melihat kejadian ini. Untuk melindungi Ben dan Kara, ia langsung mendatangkan helikopter. Tanpa diduga, masih ada penjaga yang selamat. Tiba-tiba, pesawat tempur Amerika tiba, berhasil menyelamatkan 2 orang. Henry dikenang oleh semua orang.
Ben dan Kara akhirnya datang bersama dan saling menyatakan cinta. Stealth adalah mahakarya film pertempuran udara. 15 tahun yang lalu, investasi mencapai 1,35 juta dolar. Dengan tampilan menarik, plot dan efek sangat jernih, dan seluruh adegan terlihat menarik. Meskipun filmnya dirilis, PU bertemu dengan skater box office. Tetapi harus dikatakan, ini film langka. Sangat direkomendasikan untuk ditonton. Sekian dari cerita hari ini.